Selamat datang di channel-nya Isa Sinower. Ini Isa sekarang lagi belajar SAT. Nah, kemarin belajar di Khan Academy. Khan Academy itu di bagian-bagian awal, ini kita materinya adalah belajar mengenai SAT terlebih dahulu. Apa itu SAT, jenis-jenisnya ada apa saja. Tapi kemarin Isa bingung, jadi sekarang ini belajar lagi Isa, yo. Nah, ini yang pertama jenis-jenis SAT. SAT 89 ini, itu adalah targetnya. Jadi targetnya P-SAT 8 itu untuk grade 8 atau kelas 8, P-SAT 9 itu untuk grade 9. Nah, ini P-SAT 8 atau 9 ini dia sebagai baseline atau progress check. Baseline itu sebagai acuan awal atau progress check itu untuk mengecek perkembangannya. Nah, P-SAT 10 itu untuk grade 10 atau kelas 10. Ini untuk mulai latihan mendekati P-SAT atau NMSKT dan juga SAT yang sebenarnya. Nah, yang P-SAT atau NMSKT ini targetnya untuk kelas 11. Di sini fungsinya ini dia sebagai latihan untuk tahap akhir sebelum ke tes SAT yang sebenarnya. Dan P-SAT ini juga ini atau NMSKT ini National Merit Scholarship Qualification ini untuk digunakan untuk menseleksi atau kualifikasi untuk mendapatkan beasiswa nasional di beberapa negara. Nah, sedangkan SAT sendiri itu untuk tes yang sebenarnya, yang nanti hasilnya itu dikirim ke institusi-institusi luar negeri atau hasilnya ini resmi dan digunakan acuan untuk daftar ke perguruan tinggi dan beasiswa. Nah, itu bedanya antara SAT 8, 9, 10, P-SAT, NMSKT sama SAT, tes yang sebenarnya. Konten dan strukturnya sama, ada reading dan writing section dan ada math section. Ini saya kan kemarin udah ngerjain ini ya. Jadi ada English-nya itu ada reading sama writing, terus ada matematika, math section. Nah, kesulitannya itu meningkat kesulitannya dari level ke level, jadi tadi dari level 8, 9, 10, terus ke P-SAT, NMSKT, dan nanti ke SAT. Dari 8, 9 ke 10. Kalau dari P-SAT ke SAT ini kesulitannya relatif mirip ya, karena P-SAT ini persiapan. Kemudian ya tujuannya itu adalah untuk mengukur kesiapan masuk ke perguruan tinggi dan kesiapan untuk karir kerja di masa yang akan datang. P-SAT ini dia didaftarkan dan dikelola oleh sekolah. SAT ini daftar melalui college board atau sekolah. Dan SAT ini dikelola oleh test center atau sekolah. Di Indonesia ini ada sekolah swasta di Bantul, tapi lupa namanya. Ada juga kalau nggak salah di Pradita Dirgantara. Pradita Dirgantara itu di Jawa Tengah. Kemudian untuk college admissions, kalau P-SAT itu dia tidak digunakan untuk daftar. P-SAT ini dia untuk latihan, simulasi, dan ngukur diri sendiri. Nah, sedangkan SAT ini dia nanti bisa dipakai untuk aplikasi daftar ke perguruan tinggi atau beasiswa. Dan skornya untuk SAT nanti bisa milih mana yang akan dikirimkan ke perguruan tinggi atau pemberi beasiswa. Kadang ada perguruan tinggi itu yang cuma mensyaratkan itu matematika aja, nah berarti dikirim skor matematikanya. Atau ada yang mengukur English-nya, nanti yang dikirim berarti skor English-nya aja. Untuk persiapannya ini belajar kursus dari Khan Academy. Dan untuk latihannya, simulasinya, ini pakai aplikasi Bluebook. Ini untuk latihan tes dan simulasi. Nah, untuk menguasai skill-skill-nya, itu kita belajar mulai dari yang dasar, yang foundation, sampai ke yang advance, yang susah atau yang sulit. Ini materi pertama di Khan overview, SAT, P-SAT, NMSKT, P-SAT 10, P-SAT 8, 9, dan lain sebagainya. Selanjutnya nanti materi selanjutnya itu tentang SAT, reading, writing, ada apa saja, kemudian tanya jawab mengenai SAT, lebih detail mengenai P-SAT dan NMSKT,
dan tanya jawab mengenai PSAT dan NMS kita. Ini satu course, course yang lain ini ada banyak course. Nah, nanti baru masuk ke materi contoh-contoh, soal sama skill yang diperlukan.